Apa lo mau mengaku apa tadi sama gue? Jadi ketika gue SD, gue tinggal di Setiabudi Timur. Oh iya, Iya. Oh, lo tinggal Setiabudi Timur. Dari kecil, dari nenek gue kecil. Oh gitu. Tinggal di Setiabudi Timur. SD, SMP, SMA di Setiabudi. Setiabudi. Lo SD lo mana emang? Budi Wanita. Astaga, terus udah gitu. Suatu hari ketika saya kelas 6, saya melihat sosok perempuan. Baju ketat, selengean banget di es kelapa depan SDL. Lagi nongkrong, sorry ya Dede, pakai BH hitam, baju ketat banget. Gue bilang gini, gue pengen cepat dewasa. Aduh, buat yang nggak tahu ya SDL itu tuh sekolah tapi deketnya SMA 3. Iya, sebelahan. Iya, sebelahan sama Karena tuh kayak selapa kan. Bener. Lu nongkrong di situ. Iya, sama astaga. teman-teman Sama lu, teman-teman lu gue. paling reman lah pokoknya lah. Iya, Sepatu diinjak, gue inget Iya. banget. Kos kaki hitam. Kenapa kita nongkrong di situ lo tau nggak? Kenapa? Gue nggak tahu di zaman lo masih begitu apa nggak. Kita kan dulu kalau cabut panjatnya bisa keluarnya di SDL. Bener, Masih ya? masih. Oh, bener. Kan belakang tuh tembok dekat lab. Dekat lab. Karena kita satu sekolah SMA 3. Iya bener. Nah, disitulah gue bilang, gila Dena. Gue sama teman-teman gue, kita pada bocah-bocah gitu kan, Nora Dena, itu tuh yang di TV. Gue bilang, wah gila nih orang keren banget. Gue pengen cepet-cepet dewasa, bisa gak sih guys? Lu sempet kalau nggak salah di skin Gua di dalam skin, ya? sempet. Iya. Gue bilang anjing ini keren banget nih. Gue di skin tuh, tapi udah kelas 3 itu gue. Iya. Udah kelas 3, baru Lu gue pakai sepatu diinjek, terus ada teman-teman lu tuh yang pokoknya paling reman lu dah. zaman itu. Iya, rok pendek banget. Gue bilang, Iya, wah udah gok, respect bro, respect. Gue bilang. Iya, pada zaman itu. Betul. Nggak tahu ketika saya SMA di SMA 3 juga. Iya. Yang satu alma mater. Saya pernah pacaran sama sepupu ya. Sepupu gue itu ada sepupu gue kandung ya. Bapaknya dia itu adanya nyokap gue kandung, adek bungsu. Lu Dan dia tinggal di rumah lu lagi, bener Iya. Gue mah kalau tahu sekarang udah gue cangking dong sebelum gue pulang. Gak usah lah. Apaan lo? Gua Kan gitu. mau gopar. Let me do that. Halo Sobat Aisyah, kembali lagi di kanal Entertainment News kesayangan kita semua. Kali ini, ada cerita yang bikin ngakak sekaligus bikin geleng-geleng kepala. Siapa sangka, seorang Gofar Hilman, yang dikenal dengan gaya bicara ceplas-ceplosnya, blak-blakan mengaku bahwa penampilan Denada sudah berhasil menggoyahkan iman, sejak dirinya masih duduk di bangku kelas 6 SD. Wah, ada apa nih sebenarnya? Gofar serius atau cuma bercanda? Dan seperti apa sih sosok Denada yang sampai bikin Gofar kebelet dewasa sejak bocah? Yuk, kita kupas tuntas ceritanya. Tapi jangan di-skip ya sobat, karena ceritanya makin seru. Gofar Hilman baru-baru ini membuat pengakuan soal penyanyi cantik Denada. Kala itu, Gofar yang masih duduk di kelas 6 SD, melihat sosok yang menurutnya sangat mencuri perhatian. Penyiar radio itu terpesona saat melihat penampilan Denada yang kala itu merupakan siswa SMA. Jadi ketika gue SD, gue tinggal di Setiabudi Timur. Suatu hari ketika saya kelas 6, saya melihat sosok perempuan baju ketat, selengean banget, di es kelapa depan SDL, kata Gofar Hilman dikutip dari podcast PWK pada Minggu, tanggal 27 Juli tahun 2025. Momen itu terjadi saat ia dan teman-temannya sedang nongkrong di depan sekolah dasar mereka. Gofar melihat sosok wanita yang benar-benar sukses menyita perhatiannya. Wanita tersebut ternyata merupakan Denada. Kala itu penyanyi rap tersebut terlihat mengenakan pakaian yang lumayan seksi untuk ukuran anak sekolah pada masa itu. Menurut Gofar, penampilan Denada terlihat paling mencolok dengan bra hitam yang terlihat di antara baju super ketatnya. Usai melihat Denada kala itu, Gofar Hilman yang masih duduk di bangku SD mengaku kebelet ingin cepat-cepat dewasa. Lagi nongkrong pakai BH hitam, baju ketat banget. Gue bilang gini, gue pengen cepat dewasa, kata Gofar membuat Denada tertawa lepas.
Pria yang sempat terseret kasus pelecehan seksual itu bahkan masih mengingat dengan jelas penampilan anak mendiang Emilia Contessa kala itu. Gue nongkrong di situ sama teman-teman. Lu paling preman lah pokoknya. Sepatu diinjek, kaos kaki hitam, ujar Gofar. Teman-teman Gofar yang saat itu ada di lokasi yang sama juga terpukau melihat penampilan Denada kala itu. Disitulah gue sama teman-teman gue bilang, "Wih Denada," ujarnya. Saat itu Gofar tak ingin mengalihkan pandangannya dari wanita yang populer pada masanya kala itu. Lah kembali mengungkapkan keinginannya yang ingin buru-buru dewasa. "Ah gila nih orang keren banget. Gue pengen cepat-cepat dewasa bisa enggak sih?" Cerita pria 42 tahun itu. Tak hanya pakaian Denada, Gofar bahkan juga memerhatikan rambut Denada. Lah merasa takjub dengan potong rambut Denada yang terbilang cukup berani. "Lu sempat kalau nggak salah di skin rambut," gue bilang. "Gila keren banget nih," puji Gofar untuk Denada kala itu. Namun cerita Gofar tidak berhenti di situ saja, karena ternyata kehidupannya kembali bersinggungan dengan Denada saat remaja. Lah menyebutkan bahwa saat SMA, ia sempat menjalin hubungan dengan sepupu Denada. Enggak tahunya ketika saya SMA di SMA 3 juga, gue pernah pacaran sama sepupu lu ya?" Kenang Gofar sambil tertawa. Mengetahui hal itu, Denada berseloroh bahwa dirinya mengaku menyesal melihat sepupunya berpacaran dengan sosok Gofar. Lah bahkan bercanda bahwa ia dulu ingin menyuruh sepupunya itu untuk memutuskan hubungannya dengan Gofar kala itu. "Gue kalau tahu sekarang, udah gue cangking sepupu gue. Gak usah loh pacaran sama Gofar," seloroh Denada. Video nostalgia Gofar Hilman dan Denada itu mendapatkan komentar dari netizen. "Sumpah pinter banget Gofar buat ngeflowin siapapun itu lawan bicaranya. Sesimple itu, mau dari risetnya, mau dari referensinya," ucap Yusuf. "Ini seriusan Denada," ucap @Google tanda hubung Pulau Win. Sebagai anak 90-an, PWK kali ini ngajak nostalgia bangeyet. "Best," ucap Tomyari Futomobile. Gofar memang best bawain podcast meskipun mungkin dia ngulik ataupun banyak riset dan referensi mengenai bintang tamunya, tapi dia ngebawainnya natural banget dan nyambung banget, ucap Pau 4 The Mantap. Pertama kali lihat Denada sekitar tahun 90-an. Beliau tampil di lapangan Saparua Bandung, menyanyikan lagu Ku Jelang Hari. Sambutlah di acara Pesta Ceria Walls. Mudah-mudahan Denada masih ingat. Denada lempar bunga. Dan sahabat saya yang dapat bunganya. Kenangan yang tidak bisa saya lupakan, ucap Asen N2F. Pengakuan belak-belakan Gofar Hilman soal kekagumannya pada Denada sejak dirinya masih duduk di bangku kelas 6 SD memang sukses mencuri perhatian publik. Di balik candaan khas Gofar yang ceplas-ceplos, terselip kekaguman tulus pada sosok Denada yang kala itu sudah tampil memesona, percaya diri, dan penuh energi. Cerita ini pun menjadi pengingat bahwa Denada bukan hanya dikenal karena karir musik dan penampilannya di layar kaca, tetapi juga karena kepribadiannya yang kuat dan karisma yang tak mudah dilupakan. Bahkan di usia yang masih sangat muda, sosoknya sudah mampu meninggalkan kesan mendalam di hati banyak orang, termasuk Gofar kecil. Lebih dari sekadar cerita lucu, momen ini memperlihatkan bagaimana para publik figur di era 90-an hingga 2000-an membentuk memori kolektif generasi muda saat itu. Dan Denada, tanpa diragukan lagi, adalah salah satu ikon yang membekas hingga kini. Lucu, jujur, dan relatable, itulah yang membuat cerita ini ramai dibahas dan disambut hangat oleh warganet. Wah, benar-benar cerita yang unik ya, Sobat Aisyah. Dari kisah lucu masa kecil Gofar Hilman sampai kilas balik ke masa-masa kejayaan Denada, semuanya bikin kita senyum-senyum sendiri. Kadang, dari obrolan ringan seperti ini, kita bisa melihat sisi lain dari para artis yang jarang terungkap, lebih jujur, lebih personal, dan tentu saja menghibur. Cerita-cerita seperti ini nggak cuma bikin nostalgia, tapi juga mengingatkan kita bahwa setiap publik figur punya perjalanan panjang dan kenangan yang melekat di hati para penggemarnya. Siapa sangka, gaya Denada di masa lalu ternyata punya pengaruh sedalam itu. Nah, buat kamu yang suka dengan konten-konten seru seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Dan tentunya, subscribe channel Aisyah biar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia selebriti, gosip hangat,
dan berita-berita viral lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay happy, stay curious, dan tetap jadi penonton yang cerdas dan penuh cinta.